Haleluya. Pembacaan firman Tuhan, Kejadian 39 ayat yang ke-2a. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Orang-orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, tiap tahun kita punya cerita untuk dikenang. Jangankan sepanjang tahun, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, pasti ada cerita, ada story yang menjadi kenangan untuk kita, yang menjadi pembelajaran untuk kita. Tahun ini kita menjalani kehidupan yang kelanjutan dari pandemi di tahun sebelumnya. Saat-saat yang tidak mudah, saat-saat yang sulit. Ada yang bisa melewatinya, tetapi ada pula juga orang yang mengalami banyak kegagalan. Berbicara mengenai kegagalan, kita semua pernah mengalami. Saya pun secara pribadi pernah mengalaminya. Ada yang gagal dalam ujian, ada yang gagal di dalam usahanya, gagal di dalam bisnisnya, gagal di dalam pendidikannya, gagal dalam menjalin hubungan. Ada juga mereka yang gagal dalam berumah tangga, gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Saya sendiri sering mengalami kegagalan. Yang sering saya mengalami kegagalan adalah saya gagal bikin kue. Kegagalan, semua orang tidak ada yang mau mengalaminya. Itu sebabnya sekarang di internet, di dunia maya, banyak kiat-kiat agar orang dapat berhasil. Kiat sukses dalam bisnis, kiat sukses dalam pendidikan, kiat sukses dalam berbagai hal. Bahkan dikatakan anti gagal. Itu yang terjadi di internet, karena orang gak mau mengalami kegagalan. Mari kita lihat di pembacaan firman Tuhan hari ini. Kisah tentang seorang Yusuf, orang muda yang sukses. Tapi kalau kita lihat kisah hidupnya, kita pun bisa melihat bahwa dia pun pernah gagal. Baru bermimpi saja dan menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa di sana dikatakan berkasnya berdiri tegak dan berkas saudaranya mengelilingi berkas Yusuf dan sujud menyembah. Kemudian mimpi yang selanjutnya dikatakan bahwa matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud kepadanya. Apa yang didapatnya ketika dia menceritakan mimpi-mimpinya? Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang di Mesir. Ketika dia ada di Mesir, dia sudah menjadi orang kepercayaan Potifar. Itu adalah satu posisi yang sungguh menjanjikan. Tetapi apa? Dia difitnah oleh istri Potifar. Sehingga apa yang terjadi? Posisinya yang menjadi orang kepercayaan gagal. Dia harus dipenjara. Dan yang menarik adalah dikatakan Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kalimat ini muncul bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali di tengah kemalangan-kemalangan yang dialami Yusuf. Pada ayat-ayat lainnya juga tertulis. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini menawarkan banyak kejutan, surprise. Ya, kalau surprise itu menyenangkan, kita pasti senang, kita pasti bahagia. Tetapi kejutan itu terkadang kita harus mengalami kegagalan. Anggaplah sebagai suatu keindahan hidup bila kita mengalami yang namanya kegagalan. Kenapa bisa dibilang keindahan hidup kalau kita gagal? Dengan begitu hidup kita tidak menjadi membosankan. Bukankah hanya orang yang mati yang tidak pernah mengalami kegagalan? Kenapa? Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kegagalan yang kita alami menunjukkan bahwa kita sedang berproses dalam hidup. Menunjukkan bahwa Tuhan sedang memproses kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kegagalan menghadang hidup kita, mungkin banyak kita berpikir, wah, saya sedang dihukum oleh Tuhan. Wah, karena saya berbuat kesalahan mungkin, sehingga Tuhan mengizinkan ini kegagalan. Tapi rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bukan masalah hukuman atau tidak. Karena kita tahu Allah adalah kasih. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dikatakan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau gagal jangan kecewa. Kalau berhasil pun kita harus tetap mawas diri. Kegagalan
adalah bagian dari kehidupan. Tetapi ingat, berhasil atau gagal. Ya, ingat berhasil atau gagal. Semuanya ada dalam cerita hidup kita. Dan Tuhan yang sedang menulis cerita hidup kita. Terkadang kita harus gagal dulu untuk mencapai keberhasilan. Lewat kegagalan itu, justru kita belajar untuk bangkit. Ketika saat ini kita sedang mengalami kegagalan, mari tetaplah percaya janji Tuhan. Seperti yang dialami Yusuf, dikatakan Tuhan menyertai. Menangis boleh, bersedih boleh, mungkin kecewa boleh. Tetapi janganlah kita terpuruk dan hanya diam saja. Carilah dekapan kasih Tuhan dan bangkitlah, karena Tuhan selalu ada untukmu. Tuhan menyertai. Jadi rekan-rekan muda, jangan pernah takut untuk gagal. Jalanlah terus bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.